Jangan asal wis pokoknya berbisnis yang penting duitnya muter. Ya cuman muter aja nggak menghasilkan, muter jadi lingkaran setan. Salam ALT, salam debitur cerdas. Hari ini kita bersama dengan master kita membahas seputar dari permasalahan dengan debitur. Selamat pagi. Selamat pagi, Master Ming. Salam debitur cerdas, salam ALT. Ini ada dari pengusaha. Strategi apa yang dilakukan untuk menyelesaikan dari pihak leasing pada saat pandemi tidak bisa membayar cicilan tepat waktu, Master? Jadi pertanyaannya menghadapi leasing ya, multi finance ya. Betul. Cuma nggak detail ini ya, nggak detail yang ditanyakan ini jenis anggunannya apa. Tapi biasanya kalau multi finance ya pasti fidusia ya, barang bergerak gitu kan ya. Perjanjiannya fidusia. Tentu saja yang pertama, Pak Ming, yang pertama harus bertanggung jawab dan punya nyali. Ya, sampaikan kesulitan Anda, ya sebaiknya lewat surat, bersurat ditujukan kepada multi finance atau leasingnya, ditembuskan kepada OJK, instansi terkait, ya di situ ada bidang apa, pembinaan dan lain sebagainya, ditujukan. Nah, sampaikan kesulitannya seperti apa. Bukankah saat ini juga masih ada berlaku relaksasi pembayaran sesuai dengan peraturan OJK misalnya nomor 14 atau nomor berapa ya, untuk hak tanggungan dan fidusia itu beda. Anda pelajari dulu. Oleh karenanya di seminar saya selalu mengajarkan ya, pahami hak Anda dulu sebagai debitur, baru sampaikan. Jangan cuma lari sembunyi-sembunyi. Nah, itu malah jadi pihak yang salah, kan krediturnya nggak tahu kondisi Anda. Jadi terbuka negosiasi, libatkan instansi terkait yang disiapkan oleh pemerintah sebagai yang berwenang atau menjembatani. Yang pasti kalau ditinggal sembunyi, ditinggal lari, itu bukan solusi. Ya, jadi sampaikan. Nah, pelajari hak hukum Anda apa, hak hukum Anda sebagai debitur apa. Pelajari itu ya. Coba bisa di tampilan YouTube yang lain saya membahas tentang pasal-pasalnya, atau mungkin di Instagram ya juga ada, coba dipelajari. Atau nanti ketika seminar sudah ada di jadwal di kota Anda, nanti kita belajar bersama-sama. Ya. Seperti itu. Ya. Ya, makasih. Apalagi pertanyaannya? Ini ada lagi nih dari pengusaha juga ini. Strategi apa bagi para pengusaha yang dilakukan masa pandemik ini untuk menyelesaikan masalah kewajiban lagi ini dengan krediturnya? Ya, Master sekarang ini di tengah kondisi pandemi ini tidak hanya pengusaha ya, karyawan juga banyak yang diputus hubungan kerja. Pedagang pengusaha itu juga lagi kesulitan ya, Betul, Pak Ming betul. ya. Omsetnya menurun, Ya, benar. kemudian kewajibannya tetap malah bertambah. Ya, benar. Operasional terus berjalan, memang menyulitkan ya. Jika pertanyaannya tentang bagaimana strateginya menghadapi mungkin yang dimaksud tagihan-tagihan dari Ya. krediturnya ya, Benar. ya sama kurang lebih. Satu, pahami hak Anda. Ketika Anda memahami hak Anda sebagai debitur, maka Anda akan punya nyali untuk menghadapi kreditur Anda. Yang berikutnya adalah ya Anda harus terbuka, kondisinya saat ini memang lagi sulit. Ya, memahami, mempelajari itu penting. Ya, tergantung dari apa perjanjian kreditnya seperti apa. Kemudian ya bersurat. Ya, belajar bersurat.
nanti di tayangan-tayangan berikutnya kita akan sama-sama belajar nanti ya, bersurat yang benar itu bagaimana, hak-hak kita yang bisa diklaim ketika kesulitan melakukan kewajiban pembayaran itu bagaimana. Ya, itu jadi banyak yang harus disiapkan. Tapi yang pasti hadapi, bukan ditinggal lari. Harus punya nyali untuk menghadapi. Gitu ya, Mas. Ya, sembunyi tinggal lari itu bukan solusi. Tapi ketika Anda memahami hak Anda, baru Anda bisa bersurat, ditembuskan, ya. Dan yang pasti kalau strategi yang paling jitu adalah ya Anda libatkan instansi lain seperti OJK, kan sudah disediakan semua tuh. Iya. Supaya apa? Kedua belah pihak yang berseteru kalau ada penengahnya itu bagus. Ya tentu saja sebagai debitur ya memang punya kewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya, hutangnya, ya, angsurannya, bunganya. Nah, krediturnya juga akan memaksa untuk diselesaikan karena mereka juga punya kebutuhan, konflik kepentingan akhirnya. Betul. Ya, tapi yang pasti rekan-rekan ALT pahami bahwa Anda tidak hanya punya kewajiban tapi juga punya hak. Haknya itu yang harus dipelajari. Kalau Anda paham hak Anda, maka Anda akan berani untuk menghadapi. Kalau nggak paham hak Anda, maka Anda akan mudah sekali diintimidasi, ditekan, dicaci maki, kan gitu, diancam dan sebagainya. Akhirnya sebagai pengusaha nggak bisa kerja, nggak tenang. Kalau nggak tenang nggak bisa kerja, malah nggak bisa bayar kewajibannya. Ya, ada restrukturisasi pembayaran, ada reschedule dari kondisi yang banyak yang bisa diklaim untuk itu. Tapi ya pelajari dulu haknya. Masalahnya adalah ketika kita awal perjanjian kredit ditandatangani kan Anda tidak pernah tahu haknya. Lebih banyak tahu kewajibannya. Ya, betul. Nah, kalau cuma tahu kewajibannya, ya akhirnya apa? Gampang sekali dipermainkan oleh oknum tertentu. Ya, pastikan Anda belajar haknya. Haknya apa saja. Ya, jadi tulis di kolom komentar ini ya. Nanti Anda dari kota mana gitu ya. Dari kota mana, maka nanti tim kami akan menjadwalkan untuk seminar di kota Anda nanti. Gitu ya, Pak Ming. Ya. Yang terakhir mungkin ini ya. Ini Pak Ming ini juga seorang pengusaha ya. Jadi hitung-hitungan itu penting. Jangan asal pokoknya berbisnis yang penting duitnya muter. Ya cuman muter aja, nggak menghasilkan, muter jadi lingkaran setan. Dihitung benar-benar operasionalnya berapa, kewajibannya kepada pihak kreditur berapa, untuk gaji karyawannya berapa, untuk pribadinya berapa. Jangan-jangan selama ini nggak cukup, cuman untuk apa? Habis untuk bayar kewajiban saja. Betul. Nah, ya kan? Betul, kelihatannya tokonya rame, kelihatannya pabriknya produksi, tapi profitnya nggak ada, defisit terus. Ya, coba periksa diri masing-masing. Makanya di seminar nanti kita belajar. Hitung-hitungannya harus jelas, pengusaha itu kan matematika ya. Jadi harus pasti, ilmu pasti. Pasti menghasilkan tidak. Ya kalau tidak pasti menghasilkan terus nggak apa-apa, yang penting muter. Ya muter terus. Gitu Ya ya. muter terus sampai jadi bola salju semakin besar. Ketika plafon Anda sudah mentok, pihak kreditur Anda tidak ngasih top up, selesai Anda. Selesai. Begitu selesai itu ketakutan, wah yang ada datang ancaman untuk dilelang, ancaman untuk dieksekusi, macam-macam. Belum lagi ke supplier, kan wah ini merantak jadi nggak karu-karuan. Akhirnya jadi masalah yang besar. Ya, maka nanti juga di seminar kita belajar apa-apa saja. Ya, hitung-hitungannya seperti apa. Tulis di kolom komentar ya, kotanya kota mana ya, nama dan kota mana. Nanti kita kunjungi untuk belajar bersama di seminar. Seperti itu, Pak Ming. Oke. Terima kasih. Ini tadi kita bertukar pengalaman dengan Mr. Andrelo. Saya sebagai pengusaha. Salam ALT, salam debitur cerdas. Salam debitur cerdas. Terima kasih.